Katanya santet itu berbahaya, dan katanya juga kalau ada orang memakai atau menggunakan ilmu santet itu akan mendapatkan hal-hal buruk atau karma atau apalah itu namanya. Nah, akan tetapi apakah ada bedanya kalau kita itu memakai jasa santet dari para praktisi-praktisi yang menawarkan jasa santet ataupun jasa untuk menyakiti orang lain? Kan kita bukan yang menggunakan ilmu santet, tapi kita membayar seseorang untuk memakai ilmu santetnya agar bisa menyakiti target kita. Tentu itu akan sering banget digembar-gemborkan, atau saya juga sering banget mendengar kata-kata bahwa pakai jasa santet dari Mbah A, Anda tidak akan mendapatkan hal buruk karena semuanya sudah saya tanggung. Jadi itu akan membuat klien menjadi seolah-olah, ternyata aman, jadi saya bisa pakai jasa santet ataupun jasa untuk menyakiti orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Apakah nanti hal-hal buruknya hanya akan ada pada si praktisinya ataukah pada kita yang memakai jasa santet tersebut? Dimana santet katanya kalau santetnya gagal malah bisa membuat si praktisinya mati atau si penggunanya sial atau semacamnya. Tergantung dari ilmu santet yang dia kuasai juga, dan tergantung dari yang diserang apakah punya daya supranatural yang tinggi ataukah punya daya spiritual yang tinggi sehingga serangannya tidak kena malah mental kepada pemakai atau pengguna santet atau yang membuat santet itu ada praktisinya tadi. Nah, pertanyaannya, apakah memang kita yang pakai jasa itu tidak kena? Pertanyaannya kan itu. Kalau menurut saya, antara praktisi dan yang pakai jasa tentu dua-duanya terkena imbasnya, walaupun santet itu gagal ataupun santet itu berhasil, sama-sama mendapatkan imbas. Cuma bedanya praktisi santetnya itu lebih langsung terkena imbasnya. Ketika santetnya gagal, bisa saja praktisinya itu jadi tiba-tiba sakit atau hidupnya sial, ataukah dia mengalami kematian secara mendadak. Itu bisa terjadi bagi praktisi santetnya karena dia menggunakan langsung, dan ketika santetnya kembali balik karena targetnya lebih tinggi daya spiritual atau supranaturalnya, ataupun dia dijaga oleh para leluhur, maka santetnya akan kembali kepada si praktisi. Praktisinya itu bisa saja langsung meninggal di tempat, atau sakit menahun, atau hidupnya berantakan dan semacamnya. Itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya adalah kepada klien atau kita yang pakai jasa santet. Kenanya seperti apa? Kenanya yang pertama, mental kita pasti menjadi bobrok. Itu nomor satu. Walaupun santetnya berhasil atau enggak, mental kita bobrok. Kenapa? Karena kita sudah berani-berani untuk menyakiti orang lain tanpa terlihat. Itu mentalnya bobrok ya, bukan gaib tapi mental. Yang kedua, hidupnya tidak akan tenang. Dia akan selalu mendapati hal-hal yang buruk. Yang ketiga, biasanya dia juga menjadi sakit-sakitan tanpa dia tahu sebabnya, dan itu tidak bisa diobati. Namun itu akan bisa hilang sendiri seiring ataupun seirama dengan kualitas santet yang dibuat oleh si praktisi tadi. Semakin tinggi santetnya, maka semakin sulit dia sembuh. Seperti itu. Yang keempat, nanti lama-kelamaan kita itu akan jadi peka kepada makhluk-makhluk gaib, tapi khusus kepada merasakan makhluk-makhluk gaib yang negatif. Seperti itu, bisa datang lewat mimpi, bisa mencium bau-bauan dan semacamnya. Seperti itu yang akan terjadi.
dan lebih banyak lagi sebenarnya. Cuma yang paling pokok 4 itu yang saya berikan biar mudah dipahami. Jadi pada dasarnya orang yang memakai jasa santet akan kena imbasnya, orang yang menggunakan atau yang membuat santet itu ada juga akan terkena. Namun bedanya praktisinya hanya akan kena kalau santetnya tidak berhasil itu langsung. Tapi kalau itu tidak kena ya kenanya itu lama. Tapi biasanya lebih kepada dalam kehidupannya yang terombang-ambing dan dia tidak akan bisa tenang karena ya memang seperti itu. Mau digimanain tidak bisa. Walaupun duitnya banyak tetap dia tidak akan bisa tenang. Nah, kepada klien atau kita yang pakai jasa santet dan semacamnya, yaitu tadi 4 tadi, mental kita hancur, ekonomi bisa hancur, kesehatan bisa terus menurun, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja jangan lupa, biasanya kalau ada orang yang kepekaannya naik, seperti yang kasus kasus kita pakai jasa santet kan tadi ada yang tak sebutkan bahwa kepekaan akan naik tapi pada hal-hal buruk. Ketika itu terjadi maka rumahnya juga akan menjadi angker karena energi negatif dari kita itu akan menarik makhluk-makhluk gaib untuk masuk dalam rumah. Cuma biasanya juga duitnya kadang-kadang naik turun banyak banget. Naiknya banyak, turunnya banyak. Tapi hidupnya tidak pernah tenang juga. Seperti itu. Ya, jadi simpelnya kayak gitu. Kalau saya sih daripada pakai santet ya ngapain? Mending kalau ada masalah ya diselesaikan secepatnya kalau bisa. Kalau enggak ya tunggulah sampai masalah itu benar-benar bisa Anda tangani. Semua masalah harus diselesaikan. Ketika Anda punya masalah dengan orang lain, usahakan diselesaikan. Karena waktu manusia itu terbatas. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada yang tidak sepaham atau tidak, wah ini salah, itu ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan lewat video nanti akan saya buat. Yang penting pertanyaannya yang berbobot. Jangan tanya masalah ini besok nomornya apa, tak blokir kamu. Oke? Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Rahayu.